Pemirsa, debat panas dan jual beli argumen mewarnai sidang kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumbar, Teddy Minahasa Putra. Dalam sidang yang digelar Senin 27 Februari yang lalu, terungkap sejumlah fakta, termasuk pula pada sidang hari ini. Dan untuk membahas, telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat siang, Kang Asep. Selamat siang, Jason. Kang Asep, ini dari tadi di pengadilan argumen bahkan sampai ada gelagar tawa soal trawas dan tawas. Kalau menurut Kang Asep yang duduk misalnya sebagai hakim di sana, bahwa ini merupakan satir katanya. Apakah itu masuk akal? Yang ada lah satir, kalau komandan ke bawahan ngomong satir, emang lagi pujangga sama budayawan. Ya kalau penegak hukum kan ngomongnya pasti jelas nyata gitu kan. Ya masa narkoba mau diganti sama tawas, emang lagi mancing. Baik, artinya tidak masuk akal. Lalu kemudian di tengah persidangan, ketika ditanyakan juga soal barang bukti sabu ini, Teddy Minahasa dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak tahu, saya tidak juga menentukan harganya. Apakah ini cukup meyakinkan hakim? Ya masa tidak tahu, ya barang itu kan barang bukti, masa barang bukti tidak tahu? Orang udah tahu, jangankan penegak hukum ya, mahasiswa saya di belakang yang suka make, tuh saya bilang ada sama saya, pasti tahu toh, ada istilah-istilahnya kan, ya. Gak mungkin lah, pasti buka. Kalau dibuka, kalau isinya celana dalam gimana? Artinya apa yang disampaikan argumennya oleh Teddy Minahasa ini tidak berdasar begitu, Kang Asep? Ya, gini, orang kan boleh di persidangan itu dikenal ya, bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri kalau dia statusnya sebagai terdakwa. Ya, jadi tidak mengikat salah satu alat bukti. Tapi kalau sebagai saksi, keterangan saksi itu harus bersesuaian dengan saksi yang lainnya maupun alat bukti yang lainnya. Nanti hakim yang menilai. Jadi sekarang biarin aja dia mau ngomong apapun juga terserah. Cuman kan publik juga sekarang bisa melihat, apalagi sekarang ditayangkan. Apakah pernyataan hukumnya itu yuridisnya logis atau enggak, gitu kan? Apalagi menggunakan terminologi siapapun ini ya, berlaku untuk siapapun. Baik, Kang Asep, tadi juga dibahas ini selain soal trawas atau tawas yang juga membuat kemudian suasana persidangan jadi tertawa begitu. Ada juga keterangan Teddy Minahasa yang bilang ini adalah upaya untuk penjebakan Anita sebenarnya atau Linda. Ini masuk akal juga atau tidak? Ya kan kalau disisihkan sekian kilo diganti kan masa penjebakan. Ya nggak masuk akal kan penjebakan, apalagi kalau keterangan kemarin Anita menjelaskan yang bersangkutan kenal sudah lama. Kenalnya di tempat gituan kan, ya. Baik, artinya tidak bisa kemudian dibuktikan 100% untuk saat ini. Tapi Kang Asep, yang juga menarik dari persidangan ini adalah para terdakwa dan juga saksi sama-sama mempertahankan apa yang menjadi argumennya. Kalau kita melihat sidang Dodi kemarin, secara garis besar ini artinya dia hanya menjalankan apa yang disampaikan oleh Teddy Minahasa. Artinya ada relasi kuasa lagi di sini, Kang Asep. Ya, kalau relasi kuasa itu karena anak buah takut sama atasan, itu mungkin. Tapi juga mungkin juga, sekali lagi mungkin ya. Ya memang sejak awal juga sindikat ini bergerak gitu kan. Ya bahwa, sering saya katakan dari dulu ya, bahwa yang punya kuasa, anak buah melakukan sampai bawah. Itu mungkin. Mungkin juga karena ketakutan. Atau mungkin juga karena ikut serta. Atau melibatkan pihak luar kan. Ini kan sering saya katakan, jaringan narkoba itu kan selalu di belakangnya ada backing. Dari mulai tingkat atas sampai tingkat bawah. Ya. Kang Asep, tapi kalau kita lihat keterangan-keterangan atau dengarkan keterangan yang disampaikan tadi Minahasa, berarti ini arahnya menyalahkan perkara ini kepada Dodi sebenarnya. Karena ada satu statement yang ia sampaikan bahwa menilai Dodi ini melakukan penyimpangan. Tetapi kemudian di counter sama kuasa hukumnya, kalau misalnya Dodi melakukan penyimpangan, kenapa nggak lapor ke Propam aja? Ya, sekarang pertanyaannya gini. Kan Dodi tidak mungkin melaksanakan itu kan sebagian dari barang bukti yang jumlahnya 100 lebih kan. Yang sebelumnya disita oleh siapa? Oleh Polres atau oleh Polda gitu kan. Yang satu kan Kapolda Sumatera Barat, yang satu kan Kapolres Bukit Tinggi ya. Apalagi hari sampai Polsek yang di Jakarta itu kan ya. Nah, ini juga harus ditelusuri faktanya. Kalau ini sindikat, sekali lagi, tingkat atas sampai tingkat bawah, ya mungkin semuanya bisa kena gitu kan. Masalahnya tidak ada yang bisa mengingkari kan. Ya sekarang kalau udah tahu itu barang bukti, kok suruh diganti, kok suruh dijual, kok suruh diedarkan, tinggal ditarik dari bawah sampai ke atas. Apalagi kalau keterangannya saksi kemarin Linda, itu terang benderang gitu kan. Apalagi yang menyangkut polseknya yang tertangkap di Jakarta kan, itu kan nampak sekali. Ini peristiwanya gampang kok. Ya. Cuma sekarang karena melibatkan penegak hukum, ya bintangnya juga tinggi, terkaya lagi.
dalam transaksi narkoba juga ada uangnya, ada nilai transaksinya. Tadi sudah disebutkan ada uang sekitar 300 juta atau yang kemudian di reverse ke dalam dolar Singapura yang dibawa ke rumah dari Teddy Minahasa oleh Dodi Prawirana. Tapi lagi-lagi Teddy menyatakan bahwa saya tidak tahu ada paper bag yang isinya adalah uang ini. Artinya dia dinilai lagi, dia menyangka lagi bahwa ada upaya untuk memberikan uang hasil sabu tersebut. Bagaimana Kang Asep melihat ini? Siapapun tersangka punya hak sangkal. Cuman ketika penyangkalan tadi kalau sebagai terdakwa, keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya. Tapi kalau keterangan saksi tadi bersesuaian, misalkan uang itu dari mana, kemudian tempat penukaran uang di mana, diserahkan di mana, siapa yang tahu, apalagi datang ke rumah ada CCTV-nya, ya kita nggak bisa disangkal dong. Kan juga pertanyaan, ngapain dia datang ngambil uang sebanyak itu, gitu kan? Itu kecil, teman saya aja dulu kan jumlahnya miliaran. Dulu loh, 23 tahun yang lalu di Tangerang juga, kan saya juga ditawarin kan 25 miliar. Oke. Dalam persidangan ini juga yang menarik adalah ketika ada barang bukti yang sudah dipamerkan atau yang sudah dihadirkan di ruang persidangan, yaitu adalah bukti chat WhatsApp begitu antara Teddy dan juga Dodi. Tapi dengan bukti itu saja Teddy tetap berkilah, tetap mengaku butuh bukti yang lebih otentik lagi karena dia merasa bahwa bukti tersebut belum bisa membuktikan bahwa ada chat itu antara dirinya dengan Dodi, Kang Asep. Ya, alat bukti yang sah 183, 184 ada 5. Sekarang kita punya Undang-Undang ITE pasal 5. Ya, alat bukti yang satu adalah dokumentasi elektronik, informasi elektronik. Jadi chat ini kan bisa dibuka di provider, di HP-nya. Ada jejak digital. Itu kan tidak bukan hilang. Ya, kalau HP-nya merek apa kan gampang, tinggal misalkan merek depannya I, tinggal ke Amerika, ke pabriknya dibuka pasti ada. Itu kan itu rekaman itu. Jadi kalau ketika orang menyangka saya paling gampang ini deh, saya katakan, saya chat sama mahasiswa, sama mahasiswi yang cantik. Kalau dosennya nyangka, itu gampang kok. Dibuka ini mahasiswinya, dibuka di providernya. Kalau masih enggak, merek HP yang saya digunakan, itu akan terbuka semuanya. Itu adalah salah satu alat bukti yang sah adalah perluasannya melalui dokumentasi elektronik atau informasi elektronik. Tapi kalau soal nyangka di sidang, sekali lagi, terdakwa punya hak sangkal, nggak ada masalah kok. Tapi ada juga loh, Kang, chat-chat yang kemudian dihapus, yang kemudian ketika ditanyakan lagi ke Teddy Minahasa, isi chatnya apa? Kemudian Teddy Minahasa ini menyatakan lupa. Nah ini kalau sudah ada pernyataan lupa seperti ini, bagaimana hakim bisa menilai isi chatnya itu benar atau tidak, valid atau tidak, Kang? Jason, ini di belakang saya ada 50 mahasiswa hukum lagi kuliah hukum acara, perdata hukum pidana. Itu sering chat-chatnya dihapus. Ya mereka dihapus bisa di HP-nya, tapi kan tersimpan data itu di provider maupun di tempat HP-nya aslinya. Itu bisa dibuka, itu tinggal dibuka jejak digital. Jadi kalau hari ini mengatakan lupa, chatnya sudah dihapus, itu ya saya kira anak SMP, anak TK aja main Twitter. Saya termasuk gaptek, Jason tahu kan gaptek saya. Tapi kan anak TK aja gampang kok membuka itu. Ya sekarang ada alatnya, ada caranya, ada aplikasinya membuka yang di chat. Ya. Untuk membuka misalnya chat tadi yang menjadi bukti tadi, mekanismenya seperti apa? Haruskah hakim memerintahkan untuk kemudian membuka chat tersebut atau seperti apa, Kang Asep? Ya, yang pertama alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah keterangan ahli. Nah, ketika keterangan ahli dihadirkan, cari ahli yang mengerti, ya pijit-pijit begitu kan, bukan pijit tempat refleksi loh ya, pijit-pijit tentang HP itu, membuka aplikasi, membuka sistem itu, jaringan itu. Yang kedua, tinggal di print itu kan berbentuk surat. Nah, itulah alat bukti ketiga adalah surat, gitu kan? Jadi keterangan surat dan keterangan ahli itu bersesuaian atau tidak. Dulu misalkan saya sama Jason nih, sering chat sama Mbak Api, si bla 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 gitu kan, ya. Nah, tinggal dibuka aja kok, susah amat, ya. Jadi kalau hari gini ada penegak hukum lupa, tidak tahu, ya wajar penonton tertawa di belakang. Baik, seandainya ini Kang Asep kemudian dibuka keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi dan kemudian ahli ini berkesesuaian dan kemudian ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Teddy Minahasa, apa konsekuensinya? Padahal sudah disumpah ketika sebelum persidangan. Oke. Sering saya katakan kan, kalau saksi itu ada 174 saksi palsu. Ya, kita pernah mengalami perkara sebelumnya juga kan, ada saksi yang membantu tuh, harusnya kena. Jadi persidangan kalau saksi berketerangan tidak benar, kena saksi palsu, ada ancaman pidananya 224 gitu kan. Itu. Tapi bagi terdakwa apa bebas mau ngomong apa juga. Ya, namanya terdakwa punya hak sangkal. Tapi bagi saksi memberi keterangan tidak benar, kena 174 KUHP, saksi palsu.
Baik, Kang Asep, ada hal-hal menarik juga yang bisa kita lihat dari vibes-nya, dari suasananya di persidangan, ada bantahan-bantahan dan perang argumen yang terjadi. Bagaimana kemudian pengadilan ini bisa mempengaruhi perilaku tadi, maksud saya bisa mempengaruhi putusan pengadilan. Kita akan bahas Kang Asep usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.